SSK berkarya bermakna berwarna. Duh, macet, panas. Ya, sabar Thomas. Yo iki jenenge Jakarta. Wis. Loh, loh, Mas anu narapidana, Mas. Narapidana. Aduh. Mana kuwi lho, narapidana? Mas. Kuwi lho, Mas. Itu lho, Mas narapidana, Mas. Mobilnya, Mas. Mana toh? Mana? Itu mobil yang ada kerangkengnya itu. Waduh, itu bukan narapidana. Iku loh, sing sok ketemu di bank atau ATM itu. Aku lali jenenge. Apa? Pak Pur apa sih? PJ Pur ya kuwi PJ Pur, aku tau dikandani. Apa to, Mas? Apa meneh kuwi? Sepur. Desok banget kamu tuh, bukan perusahaan khusus gitu, namanya PJ Pur, penyedia jasa pengolahan uang rupiah. Lah, pinter tak aku? Pengolahan uang rupiah. Walah. Duit berarti masih sini yo, Mas yo. Iya, mobilnya bawa duit, masuk bawa kacang. Itu loh dikirim ke bank, termasuk ngisi ATM, ngisi ya itulah kayak gitu itu. Wih, lah duitnya sopo, Mas? Terus aman ora, Mas? Dibawa-bawa banyak banget gitu mesti. Iya, waduh, iya juga ya. SSK Halo Sobat Digitalis, jumpa lagi dengan kami di sesi podcast kali ini DSSK TTM, The 10 Minutes with DSSK, episode 2, pengawasan terhadap penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. Sekarang kita simak bersama pembicaraan lebih lanjut dengan TTM guest kita, Bapak Anton Daryono, Direktur DSSK. Dipandu oleh host kita, Mbak Ganis Arimurti. SSK Semangat pagi buat kita semua dan selamat datang kepada Bapak Anton Daryono. Terima kasih ya Pak sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih kembali Mbak Ganis telah diundang di acara ini. Wonten dawuh, ada yang bisa dibantu? Wah, terima kasih Pak. Kita memang sedang butuh bantuan Bapak nih Pak. Kami butuh pencerahan Pak. Seperti yang kita dengar bersama tadi, masih banyak masyarakat di luar sana yang tidak tahu atau tidak familiar dengan istilah PJ Pur. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dan aktivitas dari PJ Pur itu Pak? Mbak Ganis menginginkan pencerahan. Semoga matahari di luar sana yang telah bersinar dengan teriknya itu sudah mencerahkan kita semua. Maaf, guyon Mbak. Jadi PJ Pur ini singkatannya dari penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. Fungsinya ada 4 Mbak. 1, dia mendistribusikan, dia mengambil, mengumpulkan, terus kemudian juga menyetorkan ke masing-masing sesuai dengan yang dimintakan oleh kliennya. Dia juga yang kedua mempunyai fungsi menyediakan khazanah, tempat penyimpanan uang. Jadi kalau ada sebuah perusahaan atau perbankan yang tidak mempunyai ruangan yang khusus atau khazanah, dia bisa pinjam di PJ Pur tadi. Terus kemudian dia melakukan pensortiran atau pemprosesan uang yang layak, tidak layak, diatur juga yang layak tadi semua sama, menghadapnya kalau wajahnya pahlawan semua, yang wajahnya pemandangan semua. Terus kemudian membandelnya jadi satu menghitungnya dalam satu slot gitu ada 100. Kemudian dalam satu pack itu ada 100 slot dan sebagainya. Terus kemudian dia juga melakukan pengisian ATM. Atau yang kalau ATM dilihat tuh diawasin tuh kalau yang kosong mana, terus kemudian yang CCTV-nya sudah benar atau belum, menghadap ke wajahnya yang lagi mengambil uang ataukah tidak, terus kemudian apakah ada alat-alat yang dipasang oleh seseorang untuk skimming dan sebagainya, atau ada stiker-stiker yang membuat masyarakat atau nasabah menjadi membingungkan atau terjebak dengan sesuatu yang bersifat kejahatan. Kira-kira seperti itu Mbak Ganis. Baik Pak.
Nah, Pak, mengingat semua hal ini terkait dengan uang, apakah pengguna jasa PJ Pur hanya terbatas pada perbankan saja, Pak? Tadi saya sudah bilang sedikit tuh, bisa perbankan atau perusahaan. Jadi bisa juga, jadi nasabahnya tidak hanya kliennya, tidak hanya perbankan, tapi juga perusahaan-perusahaan lain yang sering berhubungan dengan uang tadi, baik uang logam maupun uang kertas. Bisa tuh dulu kalau masih kita naik tol, masuk tol itu bayar tol pakai uang kertas atau uang logam tergantung jumlahnya. Nah, itu nanti yang mengambil, kemudian yang mendistribusikan itu adalah perusahaan PJ Pur. Supermarket tuh, baik yang gede maupun yang kecil, yang lambangnya merah maupun yang lambangnya biru itu, yang ngambil di cabang-cabang dia itu adalah perusahaan PJ Pur juga. Nanti memprosesnya, baik yang disimpan sebagai modal maupun nanti yang disetorkan lagi ke perbankan supaya disimpan, dimasukkan ke rekening dari perusahaan-perusahaan dimaksud. Jadi tidak hanya perbankan tapi juga perusahaan lain, termasuk perusahaan penyedia mesin ATM, karena dia tidak melakukan sendiri pengisiannya oleh si PJ Pur tadi. Oh, baik, Pak. Kalau misalnya Crazy Rich yang punya supermarket, itu berarti bisa ya, Pak ya, jadi pengguna jasa PJ Pur ya? Betul, apalagi Crazy Rich-nya namanya Ibu Ganis gitu. Amin, amin, amin yang kenceng, Pak. Amin, amin, amin. Baik, Pak. Nah, Pak, mengingat banyak dan pentingnya aktivitas yang dilakukan oleh PJ Pur ini, apakah mereka menjadi objek pengawasan DSSK juga seperti PJSP? Itu pasti. DSSK sebagai penjaga kewibawaan dan penjaga reputasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menjaga bahwa ketentuan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia diikuti dan ditaati oleh industri, salah satunya di PJ Pur ini. Tujuan dari pengawasan PJ Pur adalah menciptakan tata kelola PJ Pur yang tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, dan pengawasan PJ Pur di DSSK ini senantiasa inline dengan Destination Statement Framework Pur 2019-2025. Wow. Nah, kalau begitu bagaimana, Pak, cara DSSK mengawasi PJ Pur ini? Dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung atau pemeriksaan on-site gitu. Kalau yang tidak langsung melalui reporting secara berkala maupun insidental, sedangkan pengawasan langsungnya ya pemeriksaan on the spot tadi. Baik, Pak, banyak juga ya, Pak ya. Nah, kalau tadi Bapak jelaskan kan kegiatan PJ Pur tuh banyak di lapangan pastinya ya, Pak ya. Betul. Dengan situasi pandemi seperti saat ini nih, Pak, bagaimana caranya DSSK memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PJ Pur dapat berjalan dengan lancar? Ya, DSSK di situasi kondisi apapun tetap memegang nilai-nilai profesionalisme dan excellence. Jadi kita tetap melakukan yang terbaik. Di tengah pandemi COVID, kita optimalkan pengawasan dengan pengawasan tidak langsung tadi, dengan melalui reporting dan sebagainya, termasuk pengawasan laporan dari insidental. Di tengah pandemi COVID ini muncul inovasi-inovasi, yaitu untuk pemeriksaan atau pengawasan langsung kita lakukan dengan menggunakan teknologi yang dulunya harus on the spot, mungkin kita bisa sekarang jarak jauh. Kita minta tolong dari si PJ Purnya tadi untuk melakukan kayak itu keliling gitu, tapi secara live gitu, dilihat apakah benar prosedurnya seperti itu, testing bisa dilakukan dan sebagainya. Itu masih dimungkinkan. Tetap ada limitasi yang ini kita sedang elaborasi. Jadi dalam situasi apapun, pokoknya DSSK ini tetap dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya ya, Pak ya. Betul, tadi saya sampaikan di depan, tetap kita memegang yang namanya profesionalisme. Secara profesional kita tegakkan ketentuan, terus kemudian kita melakukan yang terbaik, excellent. Wow, salut Pak buat DSSK nih, Pak. Nah, satu lagi nih, Pak, sebelum ditutup, sekarang kan sudah eranya non tunai di sistem pembayaran. Posisi pengolahan uang rupiah ini menjadi seperti apa, Pak? Ya, tadi
bagaimanapun dengan perkembangan teknologi, kultur yang semakin mengedepankan non tunai tadi, tetapi tetap pengolahan uang rupiah ini menjadi tetap penting dan menjadi komplementer dari kebijakan non tunai sesuai dengan visi dan blueprint sistem pembayaran 2025. Uang belum akan punah dan kebutuhan uang kartal akan tetap naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kebijakan non tunai dan uang kartal tetap dan harus berjalan beriringan. Karena dengan kondisi negara kita yang seperti ini pun tidak bisa serta-merta digantikan langsung dengan yang non tunai. Tetap tunai itu akan diperlukan dan culture kita itu tidak mudah dirubah. Lihat nih kalau waktu lebaran kan enakan mana terima kartu e-money gitu atau uang. Nah, tergantung culture kita masing-masing gitu. Betul Pak. Baik Pak, terima kasih nih Pak. Semua penjelasan Bapak sudah saya catat Pak. Semoga Bapak terus diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas ya Pak. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kami terkait PJ Pur lengkap dengan gambaran pengawasannya ya Pak ya. Sama-sama Mbak Ganis, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Salam rindu untuk teman-teman yang WFA. Mohon maaf kalau apa yang saya jelaskan ini kurang jelas, nanti mungkin bisa diperjelas lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima Baik, kasih Pak. sekali Terima lagi. kasih banyak Pak. Baik Pak, terima kasih. Salam sehat Pak kita. Salam sehat dan bahagia selalu. DSSK. Itu tadi dia Sobat Digitalis, bincang-bincang kita dengan Bapak Anton Daryono, Direktur sekaligus Change Koordinator DSSK. Dari 2 episode podcast DSSK TTM, kita sudah bisa mengenal bagaimana pengawasan dijalankan di PJSP dan PJ Pur. Lalu, bagaimana strategi pengawasan ke depan, khususnya jika dikaitkan dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia? Nantikan di sesi podcast kami selanjutnya. Salam PS5. Wes, sudah. Krungu ora? Ngerti to saiki? Ngerti aku Mas saiki, wis pinter. Makane to. Urip ki ya mbok sing solutif ngono lho. DSSK.